Jadi mungkin aku kenalin sedikit lagi teman-teman. Nama aku Faris. Jadi teman-teman nanti boleh manggil aku Faris aja, Mas Faris, Kak Faris, Pak Faris juga fine, nggak ada masalah. Em, Saat ini aku masih sebagai bioinformaticians di salah satu company di Indonesia. Dan Omixlab ngajak untuk kita belajar nih sama-sama pada materi Bash for Biological Data Analysis. Ya mungkin kalau kita ngomong Biological Data Analysis itu cukup banyak ya lingkupannya ya. Cuman pada hari ini kayaknya kita akan coba bahas nih kalau Bash dipakai di bioinformatics itu kurang lebih seperti apa sih? Kenapa kita milih BAS dan kenapa yang mau masuk ke bioinformatics itu harus ngerti banget dasar-dasar dari BAS. Itu yang mungkin akan kita coba bahas. Dan pada workshop kali ini nanti aku akan ada sedikit pemaparan materi nih teman-teman. Materinya mungkin sedikit aja. Nantinya kita akan coba hands-on sama-sama. Aku bakal ngajak seluruh teman-teman untuk mengikuti rangkaian hands-on-nya secara simultan. Jadi teman-teman nanti tidak akan memerlukan tambahan tools apapun. Nanti kita akan coba um, kan open source tools namanya GitHub dan Codespace yang bisa diakses secara online. Oke, mungkin juga disclaimer ya buat teman-teman. Sesinya mungkin bisa dibuat santai aja. Jadi nanti kalau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mungkin sesuai tadi arahan ke Chandra, boleh langsung dituliskan aja di kolom chatnya. Kita akan coba bahas langsung. Tapi mungkin nanti kalau di sesi hands-on, teman-teman mungkin boleh langsung interrupt aja kali ya kakak-kakak ya, biar mudah saat nanti hands-on. Oke, aku akan coba share screenku terlebih dahulu ya. Em, iya, teman-teman. Oke, terima kasih banyak lagi aku ucapkan untuk ke seluruh teman-teman yang udah mau meluangkan banyak waktunya untuk belajar bersama. Uh, Materi kita hari ini adalah Base for Biological Data Analysis. Tapi sebelum itu, mungkin dari aku akan ada sedikit pretest nih, yang tujuannya nanti adalah ingin melihat progres dari teman-teman setelah belajar apakah ada peningkatan pemahaman. Teman-teman boleh silakan mengakses link pretestnya, baik dari QR code yang tersedia ataupun dari link yang ada di bagian bawah ya. Untuk itu mungkin aku akan berikan sekitar 10 atau 15 menit. Em, Teman-teman boleh silakan diisi terlebih dahulu. Nanti setelah 10 sampai 15 menit, kita akan coba langsung lanjut ke materi lagi ya. Terima kasih. Oke, link pretestnya semuanya bisa akses kan teman-teman? Kalau ada yang nggak bisa akses, mungkin boleh dikabarin juga ya. Pretestnya mungkin sederhana aja, hanya choices, ada beberapa pertanyaan. Silakan dijawab sesuai dengan pemahaman teman-teman saat ini. Nggak apa-apa, nggak usah buka AI atau nyari kunci jawabannya, karena ini hanya untuk evaluasi pemahaman kita di awal saja ya. Jadi apapun yang teman-teman isi, yang teman-teman pahami, boleh itu aja yang em, diisikan jawabannya.
Teman-teman yang udah selesai mungkin boleh sekalian thumbs up ya di Zoom-nya. Kalau ada yang belum nggak apa-apa, masih ada waktu. Kalau ada yang kesulitan akses, mungkin boleh dikabarin juga ya. Oke, em, teman-teman gimana? Ada yang masih memerlukan waktu sebelum kita lanjut? Mungkin kalau ada yang masih perlu waktu boleh kasih react-nya ya, biar kita kasih waktu. Dan kalau memang tidak ada, kita coba lanjut. Oke, sudah banyak ya kayaknya yang udah submit dan nggak ada yang kasih react. Kemungkinan besar teman-teman udah berhasil submit semuanya ya. Oke, kalau gitu kita akan coba materi hari ini teman-teman. Oke, yang pertama, sebelum mengenal bash scripting itu kita nanti bakal kenal bash dan juga shell teman-teman. Mungkin kalau teman-teman yang mahasiswa atau mungkin praktisi akademisi yang dari arahnya computer science atau dari informatika, mungkin ini sudah cukup mengenal banyak lah ya, atau sedikit tahu tentang bash dan juga shell itu seperti apa. Jadi sederhana gini teman-teman, gimana kalau kita punya komputer atau laptop yang kita mau komputer kita itu melakukan sesuatu. Contoh, misalkan kita mau bikin perhitungan dari Excel atau kita mau buka em, foto kita dari misalkan dari image viewer dan lain-lain. Kalau dari yang selama ini kita lakukan, itu kan kita tekan tombol sesuatu, double klik atau klik kanan open with dan lain segala macam. Sebenarnya di balik proses kita melakukan sesuatu em, dengan tampilan tersebut itu ada instruksi yang dikirimkan dari komputer ke dalam kernel atau mesin perhitungannya atau mesin komputasinya. Jadi
yang kita lakukan dari tampilan-tampilan di laptop kita itu akan ditransformasikan oleh komputer ke bahasa instruksi. Nah, kalau kita ngomongin bash dan juga shell, kita melompati tampilan tersebut. Jadi nanti kita akan kenal namanya GUI atau Graphic User Interface dan CLI atau Command Line Interface. Jadi kalau yang kita pakai Windows, pakai MacBook, kita selama ini makainya dari double klik aplikasi atau di blok atau di klik kanan itu sebenarnya adalah instruksi yang dimudahkan ya melalui grafik atau melalui tampilan. Sedangkan bash dan juga shell kita nggak pakai tampilan itu lagi teman-teman. Jadi kita langsung lompat, kita langsung masuk ke dalam jembatan ke sistem komputernya atau ke kernel komputer. Jadi dari laptop kita, dari komputer kita punya CPU-nya, punya RAM-nya, memori access dan segala macam. Kita langsung ngobrol sama mereka. Jadi di kernel itu akan ada instruksi-instruksinya. Dan inilah yang akan kita lakukan nantinya. Kita akan menggunakan CLI atau Command Line Interface. Kita langsung ngetik perintah kita dan perintah tersebut yang akan langsung ditampilkan hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga bash. Bash ini board against shell ya. Jadi kalau tadi shell itu yang perintah ke komputernya, sedangkan bash ini adalah standar yang saat ini digunakan pada sistem kernel Linux dan juga macOS. Kenapa macOS? macOS itu juga kernel utamanya sebenarnya adalah Unix, sama seperti Linux ya. Jadi teman-teman yang nanti akan hands-on menggunakan Linux atau menggunakan macOS itu boleh ngikutin pakai terminalnya atau ngikutin pakai Codespace nanti ya. Tapi teman-teman yang nanti pakai Windows, mungkin nanti setupnya kita coba bahas di depan lah ya. Tapi seluruh seluruh operation systems itu punya shell-nya. Jadi mau baik itu Windows, Ubuntu base atau macOS itu punya shell-nya. Bagaimana cara ngobrol langsung dengan kernelnya. Dan cara kerjanya juga sebenarnya sih em, cukup sederhana ya. Jadi kita hanya memerlukan perintah di dalam terminal kita. Atau kalau di Windows itu ada CMD ya, Command Prompt. Kalau di Ubuntu atau yang macOS itu disebutnya dengan terminal kalau nama aplikasinya. Itu sederhananya yang akan kita coba bahas hari ini. Bash dan juga shell. Terus di mana aja sih si bash ini tuh sering digunakan? Kalau pada penggunaan komputer pribadi, itu shell ataupun bash itu jarang banget teman-teman digunakan karena kita base-nya adalah si GUI tadi, si Graphic User Interface. Kita gunakan Windows, udah ada tampilan desktopnya, udah ada tampilan startnya untuk kumpulan aplikasi, lalu juga setiap tools itu sudah ada grafik yang memudahkan kita. Jadi kita nggak perlu lagi nih ngetik perintah langsung ke kernel komputer menggunakan shell ataupun bash. Tapi bash itu sendiri banyak digunakan pada beberapa hal berikut. Yang pertama adalah server dan juga cloud. Kalau teman-teman pernah dengar ada yang namanya AWS atau ada nama Google Cloud, itu adalah provider komputasi awan. Dan salah satu produk komputasi awan itu adalah instansinya. Jadi kita bisa buka komputer yang kita tidak tahu di mana lokasinya, tapi kita bisa akses resource-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, basicnya itu adalah bash scripting, jadi dia tidak punya tampilan GUI yang kita pakai seperti di laptop atau di komputer teman-temannya. Dan lalu yang kedua biasanya di superkomputer, di cluster atau di workstation, untuk menjalankan analisis yang besar-besar, itu sudah pasti akan menggunakan bash, bukan GUI. Nanti di depan kita akan lihat kenapa Bash ini lebih oke dibandingkan GUI. Dan yang ketiga adalah untuk DevOps ya atau beberapa otomasi development code tertentu. Nah, jadi Bash ini sebenarnya kalau dibilang niche ya mungkin niche juga ya bagi computer user karena tidak semua orang menggunakan Bash. Tapi pada konsep bioinformatics, hampir keseluruhan tools yang beredar luas secara publik itu menggunakan bash scripting, teman-teman. Bioinformatics di sini mungkin yang aku terminologikan bukan hanya seputaran drug discovery. Mungkin kalau drug discovery kan banyak ya GUI-nya ya. Mungkin teman-teman pernah pakai Pyrex atau teman-teman pernah pakai VMD.
tools-tools yang lain. Itu kan sebenarnya ada tampilannya ya, ada GUI-nya. Tapi kalau teman-teman pernah pakai Vina untuk untuk docking seperti itu juga masuknya ke dalam Bash. Nah, kalau pada bioinformatics yang akan kita bahas pada hari ini, nanti akan lebih banyak mainnya ke arah sequence ya. Jadi nanti kita akan berhubungan dengan FASTA, FASTQ, dan lain-lain. Nah, ini teman-teman, kenapa sih kita lebih milih menggunakan Bash ya atau CLI, Command Line Interface untuk bioinformatics? Yang pertama itu adalah ini, data genomics, teman-teman, sebenarnya itu adalah text file ya. Jadi kalau kita lihat format-format data di dalam genomics, itu kebanyakan adalah format file text. Oke, kalau misalkan di data-data lain itu banyak yang bentuknya gambar, video, dan lain segala macam. Tapi di bioinformatics itu mostly adalah file text. Ada DNA sequence, RNA sequence. Teman-teman mungkin kalau ada yang pernah dengar ada namanya FASTQ, ada yang namanya GFF. Itu semuanya adalah format data biologis di bioinformatics. Dan hampir keseluruhannya itu adalah file text. Oke. Dan untuk memanipulasi, manipulasi dalam hal ini adalah concat, hapus, nambah, dan lain-lain, itu Unix base atau si bash tadi itu sangat mumpuni ya, atau specialized lah untuk memanipulasi teks dibandingkan yang based on GUI. Dan yang kedua, em, untuk alat-alat analisis klasik itu memang dikembangkannya berdasarkan CLI, teman-teman. Alat klasik ini maksudnya seperti, nah awalnya itu BLAS, itu sebenarnya BLAS dikembangkan dari CLI ya. Jadi kalau teman-teman pakai BLAS yang sekarang ada di NCBI itu adalah GUI-nya atau pendekatan yang ramah penggunanya. Tapi kalau algoritmanya sendiri itu based on CLI. Itu semuanya dikembangkannya dari CLI ya, dari command line. Dan keseluruhan outputnya itu nanti mudah digabungkan, eh, mudah em, di-concat bersama, dianalisis bersama. Kita nanti akan lihat bagaimana Bash itu memanipulasi banyak teks sekaligus menjadi satu kesatuan analisis. Ini juga masalah yang sering banget ditemukan pada aplikasi yang berbasis GUI atau Graphic User Interface. Yang pertama adalah kapasitas memori. Jadi gini teman-teman, bayangin kalau kita pakai komputer, misalkan Windows deh, kita pakai Windows, kadang kalau kita lagi nggak running aplikasi apapun, teman-teman buka em, task manajernya, kita akan melihat ada penggunaan computational resource, baik itu RAM ataupun core memorinya. Padahal kita nggak ngapa-ngapain loh. Kita lagi nggak buka Google Chrome, kita lagi nggak buka Zoom, kita nggak buka Microsoft Word dan segala macam. Tapi kenapa masih kemakan beberapa resourcesnya? Nah, itu karena beberapa memorinya itu sebenarnya dialihkan untuk grafiknya dulu, teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan eh, data-data yang sangat besar, contoh misalkan nanti kita dapat data FASTQ. Data FASTQ itu bisa sampai giga-gigaan, teman-teman. Aku pernah analisis yang sampai 2 tera untuk di satu FASTQ-nya. Nah, bayangin kalau kita punya data sebesar itu dan kita masukin ke dalam analisis kita, RAM dan beberapa processing managing yang lainnya itu sudah kemakan oleh graphic user interface, kita bakal inefficiency untuk melakukan analisisnya. Lalu juga ya ini mungkin ergonomis, klik manual ya. Jadi kalau kita punya misalkan 100 data ya yang berbasis GUI, kita harus klik satu-satu ya. Jadi klik menunya, klik simpan, klik import. Nah, ini bakal memakan waktu yang banyak dan melelahkan ya. Jadi ini masalah ergonomis. Yang ketiga juga skalabilitas. Jadi uh, di bash scripting kita bisa bikin satu komen yang dia nanti akan menjalankan sampai 100 atau bahkan 200 sampel secara sekaligus dalam satu loop atau perulangan. Yang itu mungkin agak sulit dilakukan kalau kita memilih tools yang berbasis GUI seperti itu. Hmm. Oke, lalu kalau dari Unix sendiri, oke, mungkin aku jelasin terminologinya. Kita kan tadi ngomongnya bash scripting, lalu ada yang tadi aku sebut Linux, ada sebut Unix ya. Jadi bash scripting itu adalah yang kita pelajari saat ini, itu adalah bagaimana cara komunikasi dengan kernel. Linux itu adalah kernelnya. Jadi Linux adalah kernelnya.
Di dalam Linux lagi itu ada kernel yang lebih dalam lagi atau core-nya disebut dengan Unix. Nah, Unix ini jadi adalah penerjemah komputernya. Jadi gimana cara komputer itu bekerja itu disebut dengan kernel utamanya dan itu adalah si Unix ini sendiri. Jadi kalau kita ngomongin bash scripting yang akan diterima oleh komputer itu dalam Unix, kurang lebih seperti itu ya hubungannya. Kalau kita lihat filosofinya, misalkan kita ingin buat satu program yang fokus melakukan satu tugas, eh, dan kita mau tugas-tugas tersebut nanti dihubungkan dengan beberapa program yang lain. Jadi membuat satu tugas yang cukup kompleks gitu. Nah, di dalam Unix itu punya yang nanti namanya pipe. Jadi kita bisa, ini contoh ya. Jadi kita bisa melakukan banyak analisis sekaligus dalam satu rangkaian. Tadi kan kita bilang, nih, tadi kan ada yang dibahas tentang bisa otomatis satu sampel sekaligus. Gimana caranya? Jadi, ilustrasinya kita bisa lakukan proses by proses. Jadi ada satu program atau proses, yang proses itu nanti bisa dilanjutin ke proses lain, bisa lagi dilanjutin ke proses yang lain lagi, dan bisa juga dihitung lagi sampai ke proses berikutnya. Dan ini hanya perlu dilakukan dari satu komen saja, teman-teman, atau one line script gitu. Nah, ini yang memudahkan kita gitu. Semuanya itu bisa running secara sekaligus. Tanpa perlu klik satu-satu, tanpa perlu nunggu satu data selesai, lanjut data lain itu tidak perlu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit juga. Tadi aku udah menyinggung beberapa data ya. Format-formatnya seperti ada FASTA, ada FASTQ yang tadi kita bilang keseluruhan data bioinformatics itu adalah mostly text. Sebenarnya memang benar. Dan FASTA, FASTQ itu adalah format untuk sequence ya teman-teman. Mungkin kalau ada teman-teman yang um, lagi bahas tentang bioinformatics belakangan, familiar dengan FASTA atau FASTQ. Dan juga ada koordinat atau anotasi gen dalam bentuk BED dan juga GFF. Nanti di materi hands-on kita akan coba lihat datanya dan kita akan menggunakan BAS juga nih untuk um, manipulasi teks data biologi ya, seperti itu. Yang akan kita coba di sesi hands-on nanti adalah yang pertama kita akan coba melihat navigasi dan juga basic instructions gitu teman-teman ya, seperti jelajahi folder, um, kembali ke folder sebelumnya, cari data, review data, dan segala macam. Jadi kita juga akan coba transformasi dan juga beberapa logikanya, dan kita akan coba lihat nanti otomasi juga pipelines-nya. Jadi sesi hands-on-nya mungkin akan cukup panjang. Kita akan coba pelan-pelan sesi hands-on-nya sampai teman-teman familiar dengan bus itu sendiri. Em, dan sebenarnya nanti banyak resource tambahan sih. Jadi nanti aku akan jelaskan. Teman-teman juga harapannya punya willingness kalau memang mau cari-cari resource tambahan lagi untuk belajar Bash. Seperti itu ya. Nah ini ini tambahan sedikit aja sih. Em, CLI dan Bash itu sebenarnya bukan sesuatu yang eh, mengerikan. Ya. Mungkin kalau ada biasa nih kalau aku dulu pas kuliahan gitu ya, kita lagi anak-anak IT lagi ngoding atau lagi buka Bash, teman-teman tuh teman-teman non IT ya, tuh lihat laptop kita kayak, hacker nih segala macam gitu ya. Sebenarnya tidak se-fancy itu juga gitu. CLI dan Bash itu sebenarnya masih sederhana sekali teman-teman. Dan POV kita terhadap orang-orang yang menggunakan Bash itu sebenarnya tidak harus ya, tidak harus sampai semengerikan itu. Jadi eh, yang pertama kita nggak perlu hafal komen ya untuk sampai ke level pengguna Bash atau usernya gitu ya. Kadang aku pun juga lupa dengan komen-komennya. Aku juga nggak ingat aku harus pakai tools apa. Aku nggak ingat nanti kalau aku udah aku udah panggil komennya terus aku harus ngapain tuh aku juga kadang nggak ingat. Jadi yang perlu kita pahami nanti adalah konsep alur datanya aja. Kita tahu flow-nya tuh mau diarahkan kemana, bagaimana aliran datanya. Nanti kita bisa tahu juga datanya itu bentuknya gimana, apa yang kita mau ambil dan segala macam. Lalu nanti kita akan coba lihat juga teman-teman ada namanya tab completions. Jadi
Kalau kita ngomongin tentang ngetik-ngetik komen, itu bakal sering banget typo di satu atau dua karakter. Nah, dari Bash scripting itu sebenarnya punya tab completions. Jadi kita bisa tekan perintah tab itu untuk melengkapi komen atau keyword yang akan kita pakai. Dan yang terakhir, teman-teman, aku pasti yakin nanti saat kita coba hands-on akan ada yang error gitu. Jadi mungkin kalau ada yang error, teman-teman bisa tetap tenang aja, keep calm. Kita akan coba lihat nanti satu persatu errornya gimana. Kita akan coba bahas juga di mana kesalahannya. Dan mungkin aku pun juga akan error juga sih nanti. Gitu aja teman-teman. Jadi memang materinya singkat saja, cuman sedikit doang. Kebanyakan nanti materi kita adalah hands-on-nya karena hampir keseluruhan materi yang aku mau transform ke dalam PPT itu sudah ada di hands-on. Jadi dari aku mungkin seperti itu. Em, dari teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita coba masuk ke sesi hands-on-nya? Ada yang penasaran dulu mungkin CLI lebih dalam lagi, bash scripting itu gimana sebelum kita coba masuk? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Mungkin nanti by the time teman-teman boleh ditanyakan lagi aja materinya atau nanti memang ada kesulitan boleh dikabarin.